Di sini kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penat, letih gelisah, Kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puas dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Hanya di sumur-Mu Tuhan ku teguk air kehidupanku. Engkaulah sumber sukacita, damai sejahtera, hanya di sumur-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Hanya di sini di hadirat-Mu Tuhan, sebab hanya di sini, sebab
sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Hanya di hadirat-Mu. Iya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom sahabat sekalian, senang bisa berjumpa kembali, luar biasa. Saya selalu semangat apabila pagi hari kicau burung yang indah mengawali jumpa kita, bertemu dengan sahabat sekalian yang setia, membangunkan fajar. Saya Heri dari channel IKIM Iman Kristen Indonesia menjawab, soft way is the best way. Saudara, saya bersyukur ya, kita udah melewati kitab Amsal sudah, lalu pengkhotbah sudah, kita Mazmur belum, ada 151 pasal panjang. Tetapi ikuti saya saudara ya, maaf, ikuti saya bahwa kita DKPI ini, doa kuliah pagi ini bukan kejar tayang, bukan kejar target, musti sekian bulan selesai gitu, tidak. Tetapi kita kupas perlahan-lahan dan doakan saya supaya selalu diberikan hikmat marifat oleh Tuhan dalam mengupas secara eksegesa dan orisinil. Orisinil itu artinya tanpa pengaruh filsafat dunia, tanpa terpengaruh oleh eisegesis, pikiran pribadi saya, lalu menyimpulkan, lalu memperkosa ayat seperti yang dilakukan para kadrun, kan begitu ya. Oh kita porno, oh kita kayak begitu. Dia udah nyimpulkan dulu, padahal ketika dijelaskan harusnya malu, tapi mereka tetap nggak tahu malu. Iya, saya ingatkan saudara, kewajiban di dalam mempelajari Alkitab adalah harus eksegesis. Itu harus tak ingatkan supaya saudara tidak bingung. Yang pertama saya yakinkan kepada saudara, kalau Anda bertanya kepada anak-anak sekolah minggu saya yang tergabung di RBK ya, ini Rumah Bina Karakter ini, itu tak ajarin tentang apologetika for anak. Nah, di apologetika for anak mereka bisa menjelaskan bahwa kan dikatakan tuh Alkitab ini tulisan manusia, pasti dia akan menjawab, "Oh iya." Tapi, nah, mereka bisa menggambar dengan gambar yang lugu, gambarnya anak-anak, mana ya? Nah, intinya seperti ini, segala tulisan yang diilhamkan Allah, sampai situ aja dulu. Diilhamkan dari Roh Kudus berbicara kepada para murid, para nabi, terus, ditulis dengan berbagai cara, dan itu ada manuskripnya, peninggalannya masih ada, ya, manuskripnya. Wah, ribuan saudara. Nah, jadi, yang mengatakan itu asli turun dari surga segala macam, saudara, ditelusuri sejarahnya bohong semua. Nggak tahu kenapa mesti framing seperti itu ya, harusnya jujur. Oke. Dan berbicara tentang eisegesis, eksegesis ini ya, saudara, di-screenshot itu. Di Google juga banyak tuh, eisegesis versus eksegesis. Jadi mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Nah, itu dia. Mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian juga, saudara dan saya dalam berbagai kehidupan ini mengatakan apa yang dikatakan Alkitab. Artinya bukan manusia ayat. Saya pernah ketemu dengan orang yang manusia ayat. Saya kalah saudara. Ayat ini ayat sambung menyambung, seperti merajut kain perca itu. Akhirnya nggak nyambung-nyambung, pokoknya kalimat sama gitu. Nah, bukan begitu. Tetapi mengatakan apa yang dikatakan Alkitab, terutama dari buah kehidupan. Ada amin? Deal and clear ya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa bahagianya kalau kita ada di dalam Tuhan. Nah, tadi ya, yang RBK tadi. Kita saksikan singkat saja saya bahagia dengan anak-anak ini. Ini kemarin tuh latihan, wah luar biasa. Anak-anak ini masih SD semua. Jadi setelah muji ini ya bagian anak mau sekolah minggu akan masuk sekolah minggu, maka kecuali Valen ya,
yang lain maju ke depan untuk didoakan masuk sekolah minggu. Nah, Valen ada kalanya langsung pergi ke sekolah minggu, nanti ketika saya khotbah atau istri khotbah mau selesai dipanggil. Tapi kadang-kadang saya lupa, sudah mau nyanyi, "Loh Valen mana? Aduh masih di sekolah minggu." Aduh. Doakan ya anak-anak itu, saya berdoa, saya akan mengumpulkan rekan-rekan untuk terlibat beasiswa. Ini masih ada waktu sekitar 6 tahun ke depan, Valen akan kuliah. Eee, saya ingin nabung-nabung, tapi saya ajak kita nabung bersama. Dan bukan hanya Valen, 3 orang ini. Mereka adalah anak-anak dari ekonomi yang sangat sederhana, sangat sederhana. Bahkan saya lagi ada proyek mau membangun, ya perumahan sederhana gitu ya, satu per satu gitu, nggak sampai 100 juta. Kita lagi ngumpul-ngumpulin dengan mukjizat Tuhan, Saudara. Kita doakan. Nah, saya berdoa mereka semua dan mereka sudah pada berubah cita-citanya, ada yang ingin jadi tentara ini, saya dukung, saya tidak pengaruhi, tapi dalam 1 bulan ini saya tanya, "Kalau besar jadi apa?" "Ingin menjadi musisi gereja." Yang satu ngomong, "Pendeta, Pak." Berubah sendiri. Ya oke, ayo kita dukung. Kembali katakan kami mau bermazmur. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Amin. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya, haleluya. Bagi kampus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan hidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Katakan ketik gambus kecapi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan hidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Glory, glory bagi sang raja, glory bagi sang raja. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagi raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, itu anak-anak binaan, saya langsung turun tangan karena saya lagi mengadakan, ya bisa penelitian, tapi sudah nggak perlu diteliti lagi. Karena apa? Berdasarkan firman Tuhan aja praktekkan, seperti anak panah di tangan para pahlawan, demikianlah mereka di tangan kita, ya seperti anak panah di tangan para pahlawan maksud saya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas doa kuliah pagi Mazmurologia 8 ayat 1 dan seterusnya. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Bentar ya. Lu. Makhluk mulia. Oh, belum saya ini. Kita belajar sama-sama Saudara. Siapa sih Saudara dan saya? Kita ini debu. Nggak ada artinya sama sekali. Betul Bapak Ibu? Kita ini siapa? Maka dari itu jangan pernah merasa sudah. Karenanya firman Tuhan di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri juga mengatakan apa Bapak Ibu? Kalau kamu lakukan sesuatu, katakan aku ini hamba-hamba yang tidak berguna. Aku ini hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Tujuannya apa? Supaya tidak besar kepala. Jangan besar kepala Saudara, itu Doraemon namanya. Nah, kita langsung ke firman yang akan kita bahas bersama Saudara. Saya ngajar ini untuk Saudara, itu saya sendiri diberkati loh. Saya sendiri bertumbuh loh Saudara, serius. Dan seringkali saya temukan, wah
ternyata begini pengertiannya. Waduh, hari ini saya juga kaget-kaget. Jadi saudara, kalau saya live ada kalanya kami sampai jam 1 pagi gitu ya di negara saya, jam 2 pagi, itu saya punya alarm alarm alami ya, nanti jam 3:30 udah bangun. Ya udah saya baca firman, nyiapin ini, dan asik-asik aja saudara. Nah doakan ya supaya saya sendiri bisa mengatur, menjaga kesehatan. Pertama, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Kemarin terakhir pasal 7 ayatnya yang terakhir, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Williar Kauntu pasti ngambil dari ayat ini. Saya yakin itu, ya. Baik, saya pernah sekolah Proskonio, beliau pasti lupa saya. Dulu masih muda, oh sekarang masih muda. Oke, manusia makhluk mulia. Kita ini manusia hina, tidak ada yang tidak berdosa, pikirannya itu kotor aja Saudara. Loh saya manusia, loh saya ini hamba Tuhan itu aja sering bergumul tiap-tiap hari, ada kalanya pikiran kotor, ada kalanya. Ya. Maka dari itu pergaulan yang buruk merusakkan perbuatan baik. Sekarang saya udah nggak biasa duduk lama-lama cerita, terus nyeritain organisasi, nyeritain aduh, buang waktu. Saudara-saudara kalau Anda di sebuah organisasi puluhan tahun, bukan hanya berapa jam, puluhan tahun ceritanya negatif terus keluar kau. Kau musti cari komunitas, loh nggak loyal Pak. Bukan soal loyal itu, tapi loyalnya kepada visi Tuhan. Kalau nggak rusak, ada orang justru pelayanan rusak. Dia hebat di mimbar, tapi dia tidak memuliakan Tuhan. Saudara, untuk memimpin, lagu Gitit itu semacam kecapi maksudnya, Gitit itu saya kira nama orang ya, oke. Nah dari mulut, jadi kita ini orang nggak benar Saudara. Maka dari itu, semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tidak ada yang tidak berdosa. Maka dari itu saudara, kita ini makhluk hina. Maka dari itu nggak usah sombong. Saudara maaf, kadang-kadang saya juga agak kesel orang kritik terus sama Tuhan, apalagi kalau dia nggak bergelar, yang dia sikat dokter disikat. Padahal kamu tuh, ya betul lah ada dokter yang ngodok kotor-kotor, tapi kan ya nggak semua lah ya. Ada yang semakin tinggi juga malah rendah hati itu juga banyak gitu. Tapi saya dapati juga kau sudah nggak sekolah, pelayananmu gitu-gitu, tetapi kok isinya kritik-kritik, lah untuk apa gitu. Intinya saat ini Bapak Ibu, ayo muliakan Tuhan dengan hartamu, tidak harus soal duit, dengan talentamu yang kau bagikan sebuah harta, ya, dengan kemampuan-kemampuanmu. Nah, saudara, mari kita ini siapa? Jangan merasa-merasa. Maka dari itu saya punya quote yang saya sendiri terus saya ulang-ulang untuk diri saya sendiri. Do your best without thinking that you are the best. Do your best without thinking that you are the best. Lakukan yang terbaik tanpa merasa yang terbaik. Sehingga kita santai. Karena dari, oleh, untuk Tuhan. Oke. Jadi siapa kita? Terus yang berikut, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh-musuh dan pendendam. Jadi kita ini bagaikan bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu. Aduh lemah. Apalagi kita-kita apologet terutama ya yang di Indonesia itu lemah secara hukum. Fakta Pak, Bu, fakta. Dan seringkali mereka tuh mainnya tidak fair. Nelusup, ngaku-ngaku sebagai murtadin, pinjem duit sana sini, begitu nggak bisa bayar lari ke sana. Akhirnya, di-expose, dia cerita semua. Saya nggak takut sudah. Dan tapi sayang juga ada beberapa Kristuber, YouTuber itu, berasa korban gitu.
"Wah, ini data di ini, pasti Pak Eri hati-hati." Ya saya juga hati-hati. Saya pernah dulu juga sempat agak was-was sampai harus ganti nomor lah, ini. Tapi setelah ini santai aja, kalau memang harus ganti, kalau enggak ya santai aja. Kenapa? Saya walaupun tutup muka, walaupun saya sembunyi-sembunyikan, kalau memang satu seizin Tuhan, udah waktunya, udah mau sembunyi di mana pun juga udah waktunya, Saudara. Betul nggak? Jadi tapi bukan berarti saya gegabah, bukan, saya paham itu dan doakanlah untuk hal tersebut. Maka dari itu saya sangat, menghargai para apologet Indonesia yang pasang badan. Anda bukan orang yang mentang-mentang di luar negeri gitu ya, yang tidak tersentuh hukum Indonesia terus, wah berani ngata-ngatain, waduh. Ah, oke kau berani tetapi jangan meremehkan yang di Indonesia. Justru harus didoakan kalau perlu kau support gitu loh. Ya Saudara, nah baik. Demikian juga untuk para, Anda-Anda yang dermawan, yang baik gitu ya, Anda yang di sana-sana itu, wah luar biasa. Eee, Artinya berdoa justru yang di Indonesia inilah disarang penyamun Saudara, yang harus kita support, kita dukung, kita doakan kayak gitu. Oke, dari mulut bayi-bayi menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh-musuh dan pendendam. Hmm, nih, ini ada tanda bintang di situ, perhatikan, klik, tuh. Di Matius juga dikutip oleh Yesus sendiri, maka dari itu kanonisasi itu seperti ini. Maka dari itu saya katakan saudara selalu di setiap thumbnail bahwa Mazmur itu bukan Zabur. Zabur mereka mengatakan, mereka sendiri dikatakan harus beriman kepada Taurat, Zabur, Injil. Karena Al-Quran itu menyempurnakan. Lah sekarang disuruh mengimani kitab sebelumnya Taurat, Zabur, Injil. Mana Zaburnya? Oh sudah dirangkum. Sudah enggak ada. Itu ngeles sudah. Mana ayatnya? Terus mereka mengatakan, yo yang di Alkitab sekarang udah dipalsukan. Tolong cek di Al-Quran kalimat bahwa kitab suci, Taurat, Zabur, dan Injil sebelumnya telah dipalsukan. Loh kitab sucimu nggak mengatakan dipalsukan kok kamu dipalsukan, kamu membohongi kitab sucimu sendiri, betul nggak? Nah referensinya mana? Dirangkum, mana referensinya? Ini loh contoh saudara, bahwa Alkitab kita itu valid, saling mengkonfirmasi satu dengan yang lain. Contohnya itu tadi, yang tanda bintang itu yang kuning saudara, ya tanda bintang kanan bawah, tuh diklik, tuh ada referensi. Nah tolong tunjukkan mana rangkuman-rangkuman dan inti daripada Taurat, Zabur, Injil. Injil sajalah, ya. Itu aja, mana? Yesus mengatakan, "Ampunilah orang yang bersalah kepadamu." Mana Injil kalau Yesus diperkosa sebagai Isa? Isa bukan Yesus. Tadi malam kita udah membahas ya tentang Isa. Kita bahas lagi. Oke, luar biasa nggak saudara? Maka dari itu, waduh saudara hari ini luar biasa bermunculan juga apologis-apologis muda yang jago-jago, hebat. Oke, kemudian jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara kita ini manusia hina. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita ini manusia tetapi sebagai makhluk mulia. Ini piye toh maksudnya? Loh iya kita itu manusia hina loh. Otak kita, pikiran kita itu penuh iri dengki ada kalanya. Saudara ayo jujur, ada kalanya saya, ih orang itu kok ya bisa di tetap pelayanan begini padahal begini. Loh hati-hati, hati-hati pikiran-pikiran begitu. Saya tahu kartu trufnya dia, tapi kok bisa ya masih dipakai Tuhan ya? Iya, di mata saya hina, tetapi masih dipakai Tuhan. Ya sudah. Loh, kita tuh kadang-kadang begitu, Saudara. Tetapi Bapak itu, saudara-saudara, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Lawanlah iblis, termasuk pikiran-pikiran kotor, iri hati, kepentingan diri sendiri. Iri itu apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Biasakan membuang pikiran kotor. Biasakan, Saudara. Sehingga engkau bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang tidak. Pada suatu hari mungkin 18 tahun yang lalu saya mengirim pelatihan, 2 orang saya kirim ke Bali dan pelajaran, audio, waktu itu pelayanan audio ya. Lalu mentornya memberi 2 CD, yang pertama dan kedua. Yang pertama, "Coba kamu dengar lagu ini."
Dia dengar pakai headset dan headset yang mahal yang flat gitu ya, sekelas AKG di atasnya bahkan. Dia dengar, "Wih bagus ya, jernih Pak." "Oh oke, sekarang CD yang kedua." Waktu itu zaman CD itu udah. Dia dengar, "Oh bagus." Terus dia ngomong, "Tapi kok agak-agak gimana ya Pak ya, agak kurang clear daripada yang pertama." Langsung dia ngomong, "Berarti telingamu itu berkualitas." Loh maksudnya karena yang pertama ini adalah yang ori, ini yang ori, yang ini KW, makanya kresek-kresek. Lah, wah saya itu sampai sekarang jadi ilustrasi loh. Saudara kalau engkau biasa mendengar yang ori, begitu yang KW, kresek-kresek saudara. Demikian juga ketika saudara biasa mendengar hal-hal yang kudus, cerita-cerita yang positif gitu ya saudara. Begitu engkau dengar negatif gitu, engkau langsung kresek-kresek gitu, bunyi kresek-kresek, "Ah nggak bener ini," kayak gitu. Ya saudara ilustrasikan sendiri ya. Apakah manusia? Jadi begitu saudara, langit dan bumi buatan jarimu, bintang-bintang ini bicara tentang keagungan Tuhan. Nah, ini bukti keberadaan Tuhan. Tapi kita lebih valid daripada orang-orang Islam yang mencoba, kan gini nih, Don Ditan sendiri mengatakan bahwa Islam satu-satunya agama yang, belum pernah melihat Tuhannya. Siapa siapa? Nggak ada kan? Padahal begitu banyak nabi-nabi di sini kutipan dari Alkitab, ya, ATM dari Alkitab. Tetapi dia mengatakan tidak ada yang pernah ketemu. Padahal Musa itu ketemu Tuhan seperti teman. Nah, biasanya mereka mengatakan, "Loh buktinya kalau kau percaya Tuhan apa?" Itu langit dan bumi dan seterusnya." Oh, cuma begitu semua bisa ngaku-ngaku, makanya jadi umat klaim. Tapi kalau di Alkitab Saudara tahu nggak? Langit dan bumi buatan jari, bintang-bintang itu adalah karya Tuhan, betul. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dikenal. Maka dari itu Paulus mengatakan di Athena, kepada Allah yang tidak kau kenal itulah, itu yang kuberitakan. Ini Tuhan kita Bapak Ibu, ya, beda 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 jauh. Ini Tuhan, di sana juga ngaku Tuhan, betul, Tuhan. Tapi Tuhan kita adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Dia turun. Lalu Yohanes 1 ayat 1 itu gacok ya, sampai 3 dan 14. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kita itu nanti ributnya antar Kristen itu adalah, oh ini menjelma bukan dalam arti mistis, tapi yang satu, oh berinkarnasi seperti, pagan ceritanya kayak gitu, menjelma gitu. Hanya soal, eee, definisinya saja, tetapi intinya sama. Kristen itu sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan, di mana firman-Nya menjadi manusia, bukan diciptakan. Intinya begitu. Nah, maka dari itu kami kenal siapa Tuhan kami, dalam Yesus Kristus, oke. Loh Tuhan kok digambar segala macam, itu hanya ilustrasi ketika jadi manusia dan dia turunnya di daerah Israel sana, makanya ganteng-ganteng Saudara, bisa digambar. Lihat kan orang-orang Israel di sana, coba lihat saya, nggak mirip kan dengan orang Israel? Kayak gitu. Lah kalau nggak bisa digambar, satu mungkin terlalu jelek mukanya, mungkin ya, matanya melotot, apalagi tangannya kanan semua, lah itu kan cacat sudah, oke ya. Lalu bongkok, ada tompel, apa, ya makanya jangan digambar. Nah, seperti itu sudah. Tapi itu kan di abad-abad pertama Masehi. Nah, setelah itu kan Tuhan Yesus naik ke surga, tubuh, jasmaninya menjadi tubuh roh dan akhirnya mencurahkan rohnya, Roh Kudusnya. Maka dari itu orang Kristen itu menyembah Tuhannya bukan bukan manusia Yesus ini bukan, sudah nggak ada. Manusianya itu sudah nggak ada. Sudah kembali kepada semula. Maka dari itu Yohanes 4 ayat 24, barang siapa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, bukan zat. Wah, menarik sekali Saudara ya. Oke, jadi itu bumi, langit, dan isinya itu betul dari Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Nah, Tuhan kita logis, Saudara, oke. Lah kok oh itu buktinya, lah Tuhanmu mana? Oh ini Tuhan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh, lah itu kan ciptaanmu manusia.
ciptaanmu, imajinasimu. Oke, lanjut aja. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bayangkan saudara. Lihat, betul kan? Karena begitu, siapa sih manusia? Tapi karena kasih Tuhan, sehingga dia turun dalam rupa manusia. Nggak bisa 100% Tuhan, saudara, jebol. Kok bisa Tuhan itu menghina? Loh, bukan menghina, saya lebih bangga Tuhan yang merendahkan diri, rendah hati menjadi manusia daripada Tuhan dengan sombongnya ngomong, "Itu terlalu hina. Kau menipu dirimu bahwa sebetulnya Tuhanmu itu terbatas." Wis nggak usah muter-muter. Oke. Nah, saudara di situ, dikatakan ini, "Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Kata mengindahkannya itu dalam King James Version itu mendekati aslinya, "Apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya?" Siapa? Karena kasih. Sehingga engkau mengindahkannya itu apa? Mengunjunginya. Artinya menghadiri, mengunjungi. Loh, siapa kita? Itu menuju, maka kalau ada orang ngomong Tuhan menghina diri menjadi makhluk, kau itu mau menolak Yesus, tetapi, eee, kamu hanya dengan polemik, muter-muter nggak tahu malu. Intinya Tuhanmu ndak bisa, tidak maha kuasa. Oh, saya dikutip tuh sama Don Titan itu. Saya tahu itu yang dimaksud ya saya. Saya sering mengatakan kalau ada Tuhan ndak jadi manusia itu bukan Tuhan. Oh, itu menghina, bukan. Tuhanku rendah hati. Kan yang penting bukan turunnya saja waktu itu, akhirnya balik lagi dan disitulah kami mengenal Tuhan kami, siapa Tuhan kami. Oke, lanjut. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Hampir sama. Ingat saudara-saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar. Maka dari itu saya terus ini ngangkatnya. Manusia itu juga sama, Tritunggal saudara. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Roh, jiwa, tubuh. 1+1+1 sama dengan 1. Begitu. Memang ini bodoh kalau matematis, tapi lebih bodoh lagi, ini adalah, hitungan matematika spiritual, engkau hitung matematis, lah siapa yang goblok? Itu kan sudah lah wong itu hitung-hitungan rohani kok. Kita roh, jiwa, dan tubuh. Nah itu dia. Siapa? Kita hampir sama. Hampir sama, hampir. Karena apa? Punya pikiran, perasaan, kehendak, dan makhluk spiritual. Maka dari Tuhan mengatakan barang siapa percaya Yesus harus wajib hidup sama dengan dia. Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Oke. Yang ayat ke-6, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala telah kau letakkan di bawah kakinya. Luar biasa enggak saudara ini? Referensinya di sini. Dikutip juga. Telah kau letakkan di bawah kaki. Jadi intinya engkau Tuhan itu memberi karunia kepada kita untuk menguasai bumi. Ciptakan Tuhan mengatakan apa? Taklukkanlah bumi, kuasailah bumi. Artinya membuat berkuasa atas buatan tangan Tuhan yaitu alam semesta ini mausal. Artinya memerintah, mempunyai kuasa, menguasai dan mengelola bumi ini. Sebetulnya bumi ini akan aman kalau kita itu tidak jatuh dalam dosa. Pak, itu bagaimana perintah ini kan benar nggak benar, tsunami lah, meletus segala macam. Coba ujung-ujungnya apa? Apa ujung-ujung itu sudah, eee eee, apa namanya, planning Tuhan untuk menghancurkan? Tidak. Keserakahan manusia, Saudara. Betul. Keserakahan manusia semua, alam ini rusak. Jadi ada tugas amanat agung, ada tugas amanat budaya, jagai bumi ini. Terutama di Indonesia kesadaran akan menjaga itu, aduh kurang sekali, Saudara. Buang sampah, kayak gitu, hal-hal sepele, Saudara. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Oh ini Wiliar Kaun tuh dari ayat ini tadi ya, 7, di sini terakhir, aku hendak bersyukur, lalu lanjut pasal 8, ya Tuhan, Tuhan kami, lalu nah terakhirnya di sini, ya Tuhan tes 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 tes. Sebentar ya, ini pitanya bulat. Iya Ya Tuhan,
Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, seluruh bumi dimuliakan atas seluruh. Oh, salah ya tadi saya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Siapa manusia Tuhan? Sehingga mengindahkannya, Engkau memuliakannya. Haleluya. Kita diberi kuasa untuk mengelola. Maka dari itu sampai mengelola pikiran Bapak Ibu hari ini. Apakah engkau sedang stres? Saya menyimpulkan stres tidaknya kita, sakit hati atau tidaknya kita, itu ternyata bukan soal sikon, tetapi soal sikap dan respon terhadap sikon. Puji Tuhan. Kita telah belajar Bapak Ibu, manusia yang hina ini ternyata makhluk yang mulia di mata Tuhan. Terimalah Yesus dalam segala kebenarannya. Maka engkau akan diselamatkan. Engkau akan menjadi manusia yang baru. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Barang siapa meninggalkan Yesus, lihatlah pertama otaknya jadi terbalik-balik. Sungsang. Dulu tampar kanan, tampar kiri, dia tuh ngerti, bangga. Sekarang dia ngomong, enggak masuk akal. Jadi bodoh, saudara. Itu terbukti di mana-mana, saudara. Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan itu baik. Mississippi, Shalom. Apakah Anda dari Amerika? Luar biasa generasi kita. Amin, amin, amin. Doakan terus ya. Doakan terus. Saya rindu supaya banyak yang ambil bagian. Saya rindu. Ini baru kerinduan ya. Visi ingin menabung nanti. Ini sejak dini sudah saya siapkan. Dan mereka sudah terbukti ya melayani Tuhan. Dan ini RBK ini setiap Jumat, Sabtu, terutama kalau Valen Jumat, Sabtu, Minggu itu tinggal di saya. Kemudian nanti Sabtu yang lain juga gabung untuk pelayanan. Tetapi ada juga proyek insidental 3 hari. Memang kita gembleng betul, semacam kayak sekolah Alkitab liburan begitu ya. Wah, Tuhan ubahkan. Dan saya rindu di antara mereka nanti juga sampai kuliah. Karena mereka dari keluarga-keluarga sederhana sampai kuliah. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, nanti rekan-rekan yuk kita nabung yuk. Mungkin 100.000 per bulan kah, 500.000 per bulan kah, dan seterusnya terus gitu ya. Nanti ketika kuliah, nah kita udah nggak susah-susah lagi. Sudah punya dana untuk itu. Saudara, save the loss at any cost. Mari selamatkan yang hilang, berapapun harganya. Erwin Tambayong, ini di Canberra ya. Shalom, selamat pagi Pak Heri. Canberra, betul. Tuhan berkati di Australia. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa dahsyat. Meike, apa kabar Meike? Shalom. Baiklah Bapak Ibu, maju terus di dalam Tuhan. Mari kita doakan anak-anak ini supaya mereka benar-benar tidak ada yang lepas dari tangan Tuhan melalui investasi waktu yang saya berikan. Mereka semua akan melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Kembali katakan, kami mau bermazmur. Kami mau bermazmur, mengangkat suara, memuji sembah agung nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Amin. Awan kemuliaan, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita. Semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya, haleluya. Bertik gambus kecapi, gendang rebana bunyi, harmoni bangunkan jiwa. Semua bunyi-bunyian, semua alat musik, iringkan hidung pujian. Bersorak glory, bersorak hosana, bersorak glory, glory bagi sang raja. Katakan bertik gambus kecapi, harmoni bangun
raja di atas segala raja. Haleluya.